Iya, ada lagi yang ditembak. Astagfirullahaladzim, ada yang meninggal. Itu polisi yang nembakin ya? Polisi itu. Kena sendiri. Bunuh diri ya. Teror demi teror terus terjadi. Radikalisme menjadi kata yang lekat dengan aksi teror karena dilakukan oleh kelompok yang menganut paham ini. Salah satunya ISIS. Bom bunuh diri dan penyanderaan di Paris, Prancis, November 2015. Bom di Bandara Brussels, Belgia, Maret 2016. Hingga bom Tamrin di awal tahun 2016. Menjadi serangkaian bukti bahwa aksi teror semakin sporadis dan masif. Sebetulnya kalau Indonesia itu rankingnya bukan ranking yang besar, karena yang jumlah yang paling banyak berangkat ke sana itu justru orang-orang dari Eropa Barat, seperti yang dari Prancis, kemudian Belgia, Inggris, kemudian yang paling banyak dari Tunisia gitu ya. Saya itu mahasiswa S3 di Melbourne University di Australia. Fakta yang mengejutkan dari aksi terorisme ini tidak sedikit warga negara Indonesia yang terlibat. Pengamat terorisme Nur Huda Ismail menyebut hingga pertengahan 2016, setidaknya tidak kurang dari 500 warga negara Indonesia sudah bergabung dengan ISIS. Dan ini menjadi jumlah yang mencengangkan. Kalaulah kita itu 250-an juta, yang Muslim itu 189 juta, kita itu hanya 500. Tetapi jumlah itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan misalnya konflik di Afghanistan pada tahun 80-an. Kalau hari ini konflik itu nggak ada sampai 5 tahun, pecah tahun 2014 saja jumlahnya seperti itu. Itu yang terdeteksi. Yang tidak terdeteksi bisa lebih banyak lagi. Saya kira yang paling mudah untuk pergi ke luar negeri dengan tidak terdeteksi itu ya orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri. Kadang mereka sudah ada di luar negeri gitu loh jalurnya. Kementerian Luar Negeri juga mencatat hingga awal tahun 2016, sudah 217 warga negara Indonesia dideportasi karena diduga berafiliasi dengan gerakan radikal lain, termasuk ISIS. Turki menjadi negara yang paling banyak mendeportasi WNI. Sepanjang November 2015 hingga Juni 2016, 7 warga negara Indonesia yang diduga aktif menyebarkan propaganda radikal di media sosial sudah menjalani proses hukum di Korea Selatan dan telah dipulangkan. Lalu mengapa dengan mudahnya warga negara Indonesia tersebut tersisipi oleh paham-paham radikal, terutama melalui sosial media ya, yang paling banyak digunakan media propaganda oleh mereka? Kalau kita melihat kan, memang kalau embrio ada imajinasi ingin hidup di dalam naungan daulah Islamiyah itu kan jumlah atau negara Islam itu kan jumlahnya nggak kecil. Kemudian diiming-imingi dengan informasi yang ada di sosial media, terutama kan hari ini itu kampanyenya sudah sangat canggih ya, mereka menggunakan YouTube misalnya, dan film dokumenter gitu. Jadi mereka menganggap itu ya itu realitanya sudah seperti itu, padahal kan kenyataan di lapangan belum tentu seperti itu. Ada 40.000 lebih WNI di Korea Selatan. Mayoritas adalah tenaga kerja bidang industri yang tersebar di kota-kota seperti Seoul, Incheon, dan Busan. Sebagian dari mereka telah memiliki kemampuan ekonomi yang cukup baik dan melek internet. Bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Nasaruddin Umar, saya dan Nur Huda menyempatkan diri bertandang ke sebuah musola. Musola ini dikelola oleh para TKI. Di tempat-tempat seperti inilah upaya untuk menangkal paham radikalisme dengan propaganda damai coba dilakukan. Warga negara Indonesia di luar negeri itu seperti sasaran empuk ya Prof. Dalam arti mereka yang bergabung dengan organisasi-organisasi radikal itu semakin banyak. Sebenarnya ada apa dengan mereka? Semua mereka itu menyesal, bukan hanya Indonesia yang menyesal. Tapi semua negara-negara yang pernah mengirimkan warganya ke sana mau pulang takut. Karena orang yang paling pertama dibunuh oleh ISIS itu adalah mereka yang mau kembali ke negerinya sendiri. Kita lihat banyak di koran-koran itu ya, di koran berbahasa Arab itu warga negara Mesir mau kembali, warga Uighur mau kembali, mungkin juga warga Indonesia mau kembali, warga Turki mau kembali, itu dijaga bahwa mereka itu adalah dianggap sebagai pengkhianat perang ya kan. Imam Besar Nasaruddin Umar beranggapan masih banyak warga yang salah memahami makna jihad yang sebenarnya. Khususnya kaum muda yang menggebu berjihad tapi tidak mengetahui tujuan sebenarnya. Di dalam Islam itu ada dua kategori ya, ada jihad, ada al-qital.
jihad itu pada hakikatnya itu bukan untuk membunuh atau mematikan orang. Hakikatnya jihad itu untuk menghidupkan orang, untuk mengangkat martabat kemanusiaan orang. Nah, kalau kita bicara tentang al-qital, itu peperangan ya memang resikonya perang, kalau nggak membunuh dibunuh ya kan. Nah, tapi di dalam Al-Quran kata jihad itu kalimat suci sebetulnya, kalimat yang sangat manusiawi. Bahkan jihad yang paling besar itu seperti yang dikatakan Nabi adalah jihad melawan hawa nafsu. Selama rangkaian kegiatan di Korea, saya tidak hanya mengikuti penyuluhan agama yang dilakukan Profesor Nasaruddin, tapi juga menyaksikan pemutaran film Jihad Selfie milik Nur Huda Ismail. Namaku Teguh Akbar Maulana. Saya lalu mencoba menggali bagaimana pemahaman mengenai jihad dari WNI di negeri ginseng. Salah satunya dari Hamadah. TKI yang bekerja di sektor industri di Incheon ini bercerita pada saya pandangannya tentang jihad. Mas Hamadah, menurut Mas sendiri definisi dari jihad itu apa, Mas? Jihad yang dasar yang saya tahu itu membela di jalan Allah ya, membela agama di jalan Allah gitu aja kan. Di mana umat muslim ditindas ya kita harus memerdekakannya. Selama 1 tahun 4 bulan di sini, apakah ada ajakan entah itu dari teman sesama TKI atau dari teman di negara lain untuk misalnya katakanlah ajakan untuk jihad ke Timur Tengah, ke Irak atau ke Suriah begitu? Kalau untuk khusus sih itu belum ada, Mas. Belum ada. Paling dari pengetahuan sosial media yang banyaknya. Di sosial media. Sehingga ya menimbulkan keinginan tersendiri untuk pergi ke sana. Keinginan dari Mas sendiri atau keinginan timbul rasa penasaran? Apa ya? Jiwa sosialnya itu meskipun di sana ya termasuk di sana mayoritas muslim juga yang harus kita bela. Yang ngajak secara langsung? Kalau khusus pribadi saya kayaknya belum ada. Belum ada. Melalui selfie di akun FB-nya, ia bersama ISIS. Media sosial seperti YouTube hingga Facebook kerap kali menjadi medium paling efektif bagi kelompok radikal untuk melakukan propaganda. Karenanya Nur Huda membuat film berjudul Jihad Selfie sebagai upaya menangkal radikalisme dan memberi pemahaman lain lewat digital. Film yang berkisah tentang gelombang mobilisasi orang Indonesia yang terlibat dalam konflik di luar negeri, seperti di Afghanistan, Filipina Selatan, dan Suriah. Ya sebetulnya kan kalau kampanye ini lebih tepatnya saya sebut sebagai digital literasi atau kecerdasan orang terhadap digital, informasi yang berasal dari terutama sosial media. Karena kan apa yang ada di sosial media itu kan dikonstruksikan oleh pihak pengirim pesan dan itu belum tentu semuanya benar. Nah, karena tradisi berpikir kritis kita yang kurang, critical thinking-nya itu tidak memadai, maka banyak orang Indonesia itu kemudian tergiur. Oleh karena itu acara screening ini itu sebetulnya lebih kepada untuk membangun kesadaran atau preventif sejak dini gitu loh. Dan kita memang spesifik untuk tempat-tempatnya itu misalnya di masjid, terus kemudian di kantong-kantong TKI. Itu karena saya punya asumsi bahwa dengan menguatkan masjid itulah sebetulnya radikalisasi itu bisa kita kalahkan atau kita lawan. Allahu Akbar. Di Facebook, di YouTube banyak itu yang nge-share video-video di kejadian di sana masalah pengeboman. Sekarang yang lagi tren itu Daraya itu. Daraya yang pada ngungsi semua karena sudah berjatuhan ribuan bom katanya hari kemarin. Dan itu menjadi hal yang populer atau banyak ditonton oleh teman-teman TKI di sini. Kalau populer sih enggak. Cuma ya selalu setiap buka Facebook pasti ada di halamannya pasti muncul. Kenapa? Memang sempat likes halaman itu atau Kalau saya muncul iya. begitu saja? Kalau saya iya, tapi sebagian anak juga pasti berpenasaran dalam hal itu tuh, Mas. Hamadah hanyalah satu contoh warga negara Indonesia di luar negeri yang sempat tertarik mengikuti ajakan jihad dengan cara kekerasan itu. Namun godaan itu berhasil ditepisnya. Itu yang harus ditingkatkan ya ilmu agamanya dulu aja. Sebagian TKI ini adalah anak-anak muda yang berasal dari desa yang kini tinggal di negara yang sangat modern seperti Korea Selatan. Dengan penghasilan rata-rata hampir 20 juta rupiah per bulan, TKI di Korea Selatan dianggap mampu secara materi dan pemahaman teknologi.
Menurut Nur Huda, mereka inilah yang berpotensi jadi sasaran empuk kaum radikal. Nah, dalam kasus di TKI terutama di Korea ini lebih spesifik lagi karena kan kemudian mereka mempunyai kemampuan finansial untuk membeli tiket dan mereka sudah paham bagaimana kemudian bepergian ke luar negeri sehingga memang lebih memudahkan. Oleh karena itu acara screening ini itu sebetulnya lebih kepada untuk membangun kesadaran atau preventif sejak dini gitu loh. Nah, kita harus cerdas bahwa kita di situ itu bukan perang agama sebetulnya, itu perang masalah regional, masalah politik, masalah minyak, masalah konflik individu dan sebagainya. Itu perlu kita jelaskan juga kepada masyarakat kita. Gerakan tangkal radikal serta deradikalisasi adalah upaya penyegaran dan membawa kembali pemahaman manusia tentang jati dirinya. Sebuah harapan untuk mengembalikan keluhuran nilai agama yang tercoreng pemahaman yang keliru. Dan pada akhirnya semua berperan penting untuk membentengi diri dari kejahatan terorisme. Lalu untuk membentengi dirinya sendiri, terutama ketika mereka hidup di luar negeri, itu harus seperti apa agar terhindar dari paham-paham radikal seperti ini? Kemampuan mereka untuk melakukan berpikir kritis terhadap kampanye, promosi apapun tentang ajaran Islam yang ada berada di dalam internet, terutama dalam sosial media. Lebih baik kita itu untuk mempelajari Islam itu ketemu langsung dengan gurunya, dengan ustadznya di masjid dan terjadi dialog. Dan jangan sekali-kali kemudian langsung ditelan mentah-mentah. Jihad itu harus niatnya penuh kesungguhan. Jihadnya itu penuh perhitungan. Jihadnya itu penuh dengan suara batin, ya kan? Jadi kalau bertentangan dengan hati nurani kita, jangan lakukan lah.